Perkenalkan, saya Hanifah Salsabil Arahma dengan NIM 2248201081 dari program studi S1 Farmasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas biostatistik dari Bapak Hari Ade Saputra MSI. Baiklah, saya akan memberikan tutorial tentang penggunaan SPSS terhadap 4 uji. Yang pertama itu adalah uji ANOVA, yang kedua ada uji Kruskal-Wallis, yang ketiga uji Chaysker, dan yang keempat adalah regresi linear. Baik teman-teman, bisa dilihat di sini saya sudah ada data. Untuk data lengkapnya nanti saya akan lampirkan pada deskripsi video ini. Yang pertama kita masuk ke ANOVA. Untuk ANOVA ini kita akan membandingkan 5 kelompok tikus. Nah, yang pertama untuk ANOVA itu ada 2 syarat. Syarat pertama adalah data yang kita miliki itu harus homogen dan harus normal. Jadi langkah pertama yang harus kita lihat adalah kita harus menguji normalitas dari data tersebut. Caranya yaitu analyze, descriptive statis, lalu explore. Di sini untuk kadar kolesterol kita masukkan ke dependent list, dan kelompok hewan itu kita masukkan ke factor list. Setelah itu kita klik plots, pastikan normality plots with test itu tercentang. Setelah itu klik OK. Kita dapat lihat di outputnya. Untuk ini kita lihat test of normality. Ada 2 tes, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Nah, karena data kita itu kecil atau tidak lebih dari 50, maka kita menggunakan Shapiro-Wilk. Jika datanya itu lebih dari 50 ke atas, berarti kita gunakan Kolmogorov-Smirnov. Di sini dapat kita lihat dari signifikannya, itu data yang kita punya itu signifikannya besar dari alfa, di mana alfa itu adalah 0,05, dan dapat kita simpulkan bahwa data yang kita punya ini adalah normal. Nah, setelah itu kita bisa lanjut ke uji ANOVA. Caranya adalah analyze, lalu compare mean, kita klik one way ANOVA. Untuk dependent list itu kita masukkan kadar kolesterol, dan factor listnya kita masukkan kelompok hewan. Lalu kita klik post hoc, pastikan LSD tercentang. Lalu di option, pastikan homogeneity of variant test tercentang. Karena tadi untuk ANOVA itu ada 2 syarat. Yang pertama adalah data harus homogen dan harus normal. Nah, di sini kita akan melihat sekaligus untuk kenormalan dari data yang kita punya. Nah, di sini pertama yang kita lihat adalah test of homogeneity of variance. Itu signifikannya adalah 0,890, sama dengan normality tadi. Jika signifikan pada homogennya itu lebih besar dari alfa, maka datanya ini adalah homogen. Jadi kita bisa lanjut lihat di ANOVA. Pada ANOVA itu signifikannya 0,000, berarti terdapat perbedaan yang sangat besar antara kelompok-kelompok data yang kita gunakan. Nah, di multiple comparisons kita bisa lihat data mana sih yang perbedaannya itu sangat signifikan atau tidak ada perbedaan signifikan. Cara membacanya itu yang pertama ini kelompok hewan negatif dengan kelompok positif, kita lihat signifikannya 0,000, berarti kecil dari alfa. Berarti data ini tuh memiliki antara kelompok negatif dengan kelompok tikus positif itu memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Nah, kita bandingkan dengan kelompok negatif dengan kelompok dosis rendah, itu berarti signifikannya itu 0,683, berarti besar dari alfa. Nah, itu menandakan bahwa antara kelompok negatif dengan kelompok dosis rendah itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Selanjutnya kita lanjut ke Kruskal-Wallis. Nah, Kruskal-Wallis ini digunakan ketika data yang kita gunakan itu tidak normal dan tidak homogen atau salah satunya. Jadi kita tidak bisa menggunakan ANOVA. Nah, untuk melanjutkannya ke Kruskal-Wallis, kita harus membuat kategori dari data ini. Caranya itu adalah transform, lalu record into difference variable. Nah, di numeric variable kita tulisnya itu kadar kolesterol. Pada output, nah kadar kolesterol itu kita masukkan ke numeric ini.
Untuk variabelnya kita buat kakak saja. Di labelnya baru kita buat kategori kolesterol. Klik change, lalu di all and new value, untuk value 1 itu range-nya adalah 90 sampai 119. Add, untuk 2 itu range-nya adalah 120 sampai 139. Lalu add, untuk value 3 itu range-nya itu yang highest kita isi 139. Lalu continue. Setelah itu oke. Nah, kita lihat di sini sudah terbentuk kolom variabel baru. Di variabel v kita bisa ganti dengan desimalnya 0. Lalu di sini kita kasih value 1 itu rendah, 2 itu sedang, 3 itu tinggi. Oke. Nah, setelah seperti ini baru kita bisa lanjut untuk uji Kruskal-Wallis. Caranya adalah analyze, lalu non-parametric test, legacy dialogs, kita pilih K-independent sample. Nah, di sini sudah dimasukkan kadar kolesterolnya di tes variable list, grouping variabelnya kelompok 1 sampai 5 karena kita ada 5 kelompok tikus, dan pastikan Kruskal-Wallis tercentang. Oke. Nah, di sini kita dapat melihat signifikannya itu adalah 0,000. Berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara semua kelompok tikus yang kita ujikan dari data ini. Untuk lanjutannya itu kita harus cek satu-satu. Misalnya seperti ini, kelompok negatif dengan kelompok positif, kelompok negatif dengan kelompok dosis rendah itu harus dicek satu-satu. Nah, caranya adalah dengan menggunakan Mann-Whitney. Caranya itu analyze, lalu non-parametric test, legacy dialog, lalu kita pilih two independent sample. Nah, di sini kadar kolesterolnya dimasukkan ke variable list. Untuk groupingnya kita pilih define groupnya itu adalah 1 dan 3 karena kalau misalnya teman-teman mau melihat yang 1 dengan 2 berarti 1 dengan 2. Kalau teman-teman melihat 1 dengan 4 berarti 1 dengan 4. Terus jangan lupa pastikan Mann-Whitney-nya tercentang. Nah, ini kita lihat di sini signifikannya itu besar dari alfa, berarti tidak ada perbedaan yang signifikan dari dua kelompok data di atas. Bisa kita lihat di multiple comparisons yang dari tes ANOVA tadi, antara kelompok negatif dengan kelompok dosis rendah juga ini signifikannya besar dari alfa, berarti tidak ada perbedaan. Nah, untuk yang kedua kita lanjut ke chi-square. Ini datanya sudah ada. Caranya itu yang pertama itu analyze, descriptive statis, lalu kita klik cross tab. Setelah itu di row itu masukkan penurunan kadar kolesterol, jenis kelamin itu kita masukkan di kolom. Lalu statistik, pastikan chi-square dan risk tercentang. Di cells itu pastikan observe, expected, row dan kolom itu tercentang. Kalau sudah, klik OK. Nah, di sini yang pertama kita lihat itu adalah case processing summary. Itu kevalidan datanya harus 100%. Kalau tidak 100% berarti ada kekeliruan dari data teman-teman. Lalu selanjutnya kita ke chi-square test. Lihat two cells. Kalau two cellsnya itu 0% berarti yang kita lihat adalah persen chi-square. Tapi jika two cellsnya ada 50% seperti yang ada di data kita ini, berarti yang kita lihat adalah Fisher exact test. Di sini signifikannya itu besar dari alfa. Berarti karena chi-square ini tuh untuk melihat apakah ada hubungan dari satu data dengan data lain. Nah, di sini kita melihat apakah ada hubungan
dari jenis kelamin terhadap penggunaan simvastatin untuk penurunan kolesterol. Nah, berarti dapat kita simpulkan bahwa tuh tidak ada pengaruh atau hubungan jenis kelamin terhadap obat simvastatin sebagai penurun kolesterol. Terus kita juga lihat di risk estimate ini yang perlu kita lihat adalah odds ratio for penurunan kadar kolesterol. Nah, untuk chi-square hanya itu saja. Kita lanjut ke regresi linear. Untuk regresi linear yang kita butuhkan itu yang pertama, kita harus mencari persen inhibisi dari data ini. Caranya itu adalah transform compute variable. Nah, target variable di sini adalah persen. Terus di labelnya kita buat persen inhibisi. Nah, untuk rumusnya di numeric expression ini kita masukkan data absorbensi dari ini konsentrasi yang 0 atau blanko yang tertinggi dikurang dengan absorban yang ini, lalu dibagi dengan data blanko yang tertinggi lagi, lalu kita kali dengan 100. Setelah itu kita klik OK. Nah, akan muncul di sini persen variabel baru yang sudah kita buat. Nah, lalu kita lanjut ke regresi linear. Caranya adalah analyze, lalu teman-teman pilih regression, lalu pilih linear. Persen inhibisi kita masukkan ke dependent list, dan konsentrasi vitamin kita masukkan ke independent list. Setelah itu tekan plot. Pastikan normality probability plot itu tercentang. Setelah itu klik OK. Nah, di sini yang pertama kali kita lihat tuh adalah model summary. Di model summary itu kita lihat R kuadratnya. R kuadrat itu tidak boleh kecil dari 0,95. Nah, di sini R kuadrat kita sudah besar dari 0,95, berarti sudah aman. Kemudian kita lihat di sini di koefisien, di konstan ini yang bagian atas itu adalah nilai A dan yang di bawah itu adalah nilai B. Nah, seperti yang kita ketahui, regresi linear itu rumusnya adalah Y sama dengan BX ditambah A. Berarti di sini kita dapat persamaan regresi linearnya adalah Y sama dengan 0,853X ditambah 5,040. Nah, jadi jika nanti disuruh cari IC 50, berarti kita tinggal cari dengan mengganti Y-nya itu menjadi 50. Jadi kita sudah dapat nilai X-nya berapa.